warga masyarakat bukan Pemiring Ulu, ya, itu mengenai kasus yang berkembang di dunia ini, masalah corona ini, virus corona yang menyebar di seluruh negara di dunia ini, 145 negara yang sudah berjangkit ini, yang sudah banyak meninggal, ribuan orang sudah meninggal di dunia. Di Indonesia sendiri itu sudah 5 orang sampai hari ini, dan terjangkit itu 117 orang. Nah, kemudian berkembang di Batu Raja, yang ada viral, yang ada di sosmed itu adalah berita yang tidak benar. Berita itu adalah berita bohong, itu bohong. Karena mengapa saya katakan bohong? Kepala Rumah Sakit Umum Batu Raja, Direktur Rumah Sakit Umum Batu Raja, Ibu Rina sudah konfirmasi dengan saya. Ada beberapa orang yang katanya 2 orang atau 3 orang yang dari Sembilan Ngaji itu cuma radang paru-paru. Sudah diperiksa itu. Nah, yang berkembang itu, tolong kepada masyarakat Oku, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, jangan buat berita kalau bukan kita yang tahu betul. Apa kita ngobatinya, orang ngobatinya itu. Yang tahu itu dokter, tahu itu. Nah itu. Jadi jangan buat-buat itu, jangan meresahkan, membuat resah masyarakat Oku. Itu saja. Saya selaku kepala daerah yang tanggung jawab masyarakat Oku ini, saya bertanggung jawab terhadap pencegahan, pengobatan, pengawasan, semuanya itu. Makasih. Untuk itu seperti apa itu, Pak? Jadi begini, memang berita itu tadi malam saya ditelepon oleh Dokter Rina. Dokter Rina itu sedang di rumah sakit di Jakarta. Jadi menurut beliau sudah ada, belum pasti katakan corona. Karena yang nyatakan corona itu kan harus rumah sakit yang menjadi rujukan. Sementara kita kan bukan rujukan. Gitu ini. Nah itu. Jadi semalam itu sudah diitukan di Pekso. Memang kabar-kabarnya terindikasi itu, tapi belum dikatakan corona. Karena apa? Karena kita ngirim dia semalam ke Palembang, ke rumah sakit Muhammad Husin, itu di sana penuh. Masih penuh, Pak ya? Penuh, rumah sakit Muhammad Husin. Jadi kita karantina di sini, isolasi di sini. Kabarnya terkena di bus itu, Pak ya, katanya sempat kontak dengan warga Italia katanya, Pak ya. Nah itu katanya begitu, cuman kronologisnya saya nggak tahu. Kabarnya begitu. Pak, himbauan pada masyarakat, Pak, karena informasi pesan berantai itu sudah sangat menyebar luas di media massa. Pesan Pak Bupati kepada masyarakat Oku menyikapi hal ini, Pak? Ya yang saya katakan itu, saya sampaikan ke masyarakat Oku, ini perlu kita antisipasi. Bagaimana kita antisipasi ini supaya kita jangan terkena itu? Ya jangan berkumpul-kumpul seperti ini, sebenarnya tidak boleh lagi. Itu sudah sebenarnya. Kemudian harus kita menjaga diri, kebersihan kita, rumah tangga kebersihan kita juga demikian, lingkungan kita dibersihkan, gitu. Tadi ada rencana diliburkan pegawai, Pak ya? Iya. Kapan itu, Pak? Kami akan rapat besok siang untuk meliburkan itu sampai dengan libur 1 Maret. Ya. Tapi yang libur itu kali tidak libur. Kalau bidang pelayanan seperti apa? Masih libur juga, Pak ya? Libur. Misalnya capil atau apa, iya. misalnya? Tidak libur. Makanya dilaporkan dulu besok. Oh, tertentu artinya, Pak ya? Mengantisipasi dari persebaran virus corona itu, sore ini pemerintah Kabupaten Oku Timur dihadiri Musbida Plus mengadakan rapat kerja daerah. Pertama adalah untuk preventif, mengambil langkah-langkah yang tepat menjaga terjadinya persebaran virus tersebut. Yang kedua, mengadakan himbauan kepada masyarakat untuk menjaga hidup sehat. Yang ketiga, mengurangi aktivitas di luar rumah. Yang keempat, untuk pendidikan, nanti kami masih minta pendapat dari tim yang kami bentuk untuk apakah diliburkan atau tidak, karena pertimbangannya banyak sekali. Namun demikian, bagi siswa-siswi yang sakit, tidak diperkenankan memaksakan diri sekolah, harus istirahat di rumah dan dipantau oleh gurunya, dibantu para petugas kesehatan setempat. Yang berikutnya dibentuk Satgas Penanganan Virus Corona, yaitu di Rumah Sakit Martapura dan Rumah Sakit
Tulus Ayu. Walaupun dua rumah sakit tersebut bukan rumah sakit rujukan, tetapi kami atau Oku Timur menyiapkan diri, menyiapkan ruang isolasi untuk persiapan kalau seandainya ada yang dicurigai terpapar virus corona tersebut. Dan yang terakhir, sore ini membentuk tim perumus untuk langkah-langkah antisipasi daripada persebaran virus tersebut yang insya Allah nanti malam sudah selesai hasilnya. Yang jelas menjaga lebih baik daripada mengobati. Untuk ASN sendiri Pak Bupati, apakah akan ASN mulai besok pagi tidak ada apel. Kemudian masuk ruangan sebelum kerja, bersihkan ruangan masing-masing. Ruangan, meja kerja, kursi kerja harus steril. Kemudian tangan, muka harus steril, baru mulai kerja. Artinya sejauh ini masyarakat kita belum ada yang terkena virus? Belum ada terkena, tetapi jangan sampai ada yang terkena. Untuk sekolah upayakan kan? libur Pak Wawon. Sekolah. Sekolah kita liburkan. Selama berapa hari Pak? Kebetulan kan sekarang ini memang lagi libur ya. Jadi kita coba kita jingok sampai tanggal 1 April. Kalaupun memang kita harus kita perpanjang kan ya. Enggak. Artinya ini upaya kita menjaga ya. Upaya kita menjaga dan himbauan kita kepada seluruh masyarakat, kalau tidak penting-pentingnya, kalau tidak produktif, silakan gunakan waktu untuk keluarga ya, di rumah ya. Dihimbau untuk tidak berpergian keluar. Nanti kalau yang tidak penting-penting itu, kalau selama ini mungkin ada hal-hal yang tidak kita biasa main di luar itu kan. Kalau sekarang ini untuk kita menjaga keluarga kita, menjaga lingkungan kita, upayakan kalau bisa kita di rumah. Ada isu yang berkembang bahwa untuk beribadah itu tidak boleh. Artinya gini, ya, itu kan kumpul dengan uang banyak. Bukan kita melakukan ibadah yang sebenarnya, tapi mana kita berupaya. Artinya kita menjaga kemungkinan. Apalagi misalnya masjid ini kan biasa tempat uang yang dari mana-mana kita tidak tahu kan. Mungkin dia dari perjalanan kemana, kebetulan dia mampir, dia sholat di masjid, sholat di ini kan. Kita ada ini. Jadi upaya kita masjid-masjid juga harus mulai bersih, semprot setiap hari, minta semprot dengan pemerintah ya. Tolong sampaikan himbau untuk seluruh masjid yang ada supaya bisa berkoordinasi dengan pemerintah, minta semprotkan. Yang sejadah-sejadah yang lama artinya bisa dibersihkan. Dan untuk masyarakat kalau masih nak ke masjid, upaya preventif untuk diri dewe itu bawa sejadah dewe. Nah ya, bawa sejadah dewe supaya kita tahu kalau punya kita dewe itu kita tahu bersih. Ya. Itulah upaya-upaya kita, jangan sampai daerah kita yang sekarang ini aman. Masukan juga kan. Sekarang ini kan susah kita nyari masker ini. Masker, tidak susah kalau masker, tapi pada prinsipnya masker ini untuk yang sakit. Ya. Pada prinsipnya untuk yang sakit masker ini. Bisa minta ke puskes, bisa minta ke rumah sakit, bisa minta ke untuk di Batongan sendiri ketersediaannya minim Pak. Gimana Pak? Dijualan. Yang ya, jualan. Di pasaran. Karena kalau yang kutangkap ya, sebelum kita ngalami ini, kita ini kan solidaritas kita dengan masyarakat dunia ini tinggi. Ya. Jadi pada waktu itu dunia yang kena, kita ekspor besar-besaran, bantu mereka. Nah sekarang kita kena, barang itu belum produksi. Jadi dalam waktu-waktu ke depan insya Allah produksi baik dari Jawa Timur, Jawa Tengah itu sudah diinstruksikan baik oleh pemerintah daerahnya maupun presiden jangan diekspor lagi. Jadi dimanfaatkan untuk dalam negeri. Tapi secara ini kalau membutuhkan silakan ke kesehatan ya, ke posko yang sudah dibentuk ya, di terminal kan kita ada posko. Nah, dan tolong juga tadi disampaikan oleh Pak Bupati untuk kita kontrol juga tetangga-tetangga kita. Kalau ada yang baru datang ya, misalnya dia baru datang dari Jawa
minimal kita tahu keseharian dia. Ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin ini cepat gitu kan, cepat dibawa ke puskes, dibawa ke... Berarti kalau memang Kabupaten Maluku Selatan nanti ada peningkatan status terkait ini apa namanya nih? Ini apa namanya masker tadi Kabupaten Maluku Selatan siap ya? Siap, ya. Bahkan termasuk juga untuk hand sanitizer itu kan pihak-pihak kita kesehatan itu mampu buat itu. Ya. Apa ada terjun ke lapangan tidak Pak? Sidang ya, karena kalau yang kayak itu silakan masyarakat juga harus punya andil. Kalau memang ketahuan ada yang numpuk silakan lapor, kita tindak. Ya. Pemerintah kita tegas. Kita ngajak kalau yang namanya mencari keuntungan di dalam suasana yang model macam ini, musibah ini, pemerintah siap berkoordinasi dengan penegak keamanan untuk menindak itu. Ya. Terima kasih Pak.